Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Denisa Nabila. Saya dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang pembentukan VOC, hak oktroy, kebijakan-kebijakan VOC, penyebab beruntuhnya VOC, serta pesan yang dapat diambil dari peristiwa VOC. Untuk poin yang pertama, yaitu latar belakang pembentukan VOC. VOC didirikan pada tahun 1602 sebagai upaya Belanda untuk bersaing dalam perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan di Asia. Sebelum pembentukannya, Belanda harus menghadapi dominasi Spanyol dan Portugis dalam jalur perdagangan ini. VOC dibentuk sebagai perusahaan dagang yang memiliki kekuasaan luas, termasuk hak monopoli, hak untuk berperang, dan kemampuan untuk menjalin perjanjian dengan kerajaan lokal di Nusantara. Latar belakang pembentukan VOC menunjukkan pentingnya kekuatan ekonomi dan politik dalam konteks global pada masa itu. Poin yang kedua, ada hak oktroy. Apa sih hak oktroy itu? Hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan kepada VOC pemerintah Belanda yang memberikan kekuasaan untuk mengelola perdagangan dan aktivitas di wilayah-wilayah tertentu, terutama di Asia. Intinya, hak oktroy merupakan landasan hukum dan kekuasaan yang memungkinkan VOC beroperasi secara efektif di Nusantara. Poin yang ketiga, ada kebijakan-kebijakan VOC di Nusantara. 1. Perdagangan monopoli, yaitu menguasai seluruh jalur perdagangan rempah-rempah dan melarang pihak lain. 2. Pemungutan pajak, yaitu VOC mengenakan pajak pada penduduk lokal, memaksa mereka untuk menjual hasil bumi dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, militerisasi, yaitu menggunakan kekuatan militer untuk menegakkan kebijakan. Yang keempat, ada pembentukan benteng, yaitu untuk mengamankan kepentingan pedagang dan menjaga kontrol atas wilayah. Yang kelima, ada pengaturan harga, yaitu menetapkan harga untuk rempah-rempah dan barang dagangan lainnya. Poin keempat, ada penyebab beruntuhnya VOC. Pertama, disebabkan oleh korupsi internal. Banyak pejabat VOC yang terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan perusahaan. 2. Biaya operasional yang semakin tinggi dan utang terus menumpuk, membuat keuangan VOC tidak stabil. Ketiga, meningkatnya persaingan dari perusahaan lain, contohnya Inggris dan Perancis. Yang keempat, ada ketidakpuasan lokal serta perubahan ekonomi global. Poin kelima, yaitu pesan dari peristiwa VOC adalah pentingnya memahami dampak kolonialisme terhadap masyarakat lokal, serta memerhatikan etika dalam hubungan perdagangan internasional. Ini juga menjadi pengingat kita tentang bagaimana kekuasaan ekonomi dapat disalahgunakan. Mungkin sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.